seorang kiai, seorang ulama, pewaris Nabi, pendakwah, pentablek harus pakai sopan santun, muru'ah. Saya baca dalam kitab Bughyatul Mustarsidin, ada kan kitab fikih ya, diajarkan enggak Gus di sini? Bughyatul Mustarsidin itu kan fikih Yaman, fikih Yaman. Di situ ada orang yang dekat dengan seorang ulama, dekat sekali, ta'alluq dengan seorang ulama besar. Suatu ketika dia meninggal dunia, anaknya bermimpi ketemu ayahnya. Kata ayahnya, anakku, saya dikubur, ditolong oleh guru saya, ulama ini. Sayangnya satu, dari kuburnya ulama ini yang menolong saya, itu asapnya masuk ke kuburan saya. Karena ulama ini dulu perokok. Ini ada cerita begitu ya, saya ini menirukan apa adanya dalam kitab Bughyatul Mustarsidin, itu ada kitabnya. Ini kitab diajarkan seluruh pondok pesantren Nahdlatul Ulama, insya Allah diajarkan kitab. Saya ini dapat syafaat dari ulama ini, malah menolong saya. Jadi itu juga ulama soleh. Sayangnya satu, asapnya dari kuburnya dia masih masuk ke kuburan saya. Karena dulunya ulama ini perokok. Berarti meskipun husnul khotimah, kalau perokok masih ada asapnya dalam kuburan. Hati-hati ya. Meskipun apa husnul khotimah, ulama, pendakwah, kita para ustadz, para ahli tabligh harus punya sifat kezuhudan. Itu ajaran Hayatus Sahabah. Itu ajaran Maulana Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, Zakaria Al-Kandahlawi yang punya Fadailul Amal ya, punya Fadailul Amal. Nah, itu diajarkan. Kenapa kezuhudan itu penting? Karena dengan zuhud itu orang jujur. Apa zuhud itu harus miskin? Oh enggak. Orang kaya bisa zuhud. Kadang orang miskin malah enggak bisa zuhud, itu ada. Orang miskin yang tamak. Sementara yang kaya itu ada sedekah. Ini sama dengan orang ada masjid dibangun, dia itu tidak nyumbang, cuma usul-usul tok. Usul-usul. Tapi tidak nyumbang. Ada sebuah kitab berjudul Al-Wafa bi Ahbarin Nisa, karya orang Lucknow, Dr. Muhammad Akram An-Nadwi, kumpulan tokoh-tokoh ahli hadis wanita di dunia. Jadi ahli hadis di dunia yang wanita-wanita. Tapi sayang ya, apunten Pak Wakil Bupati, kitab sebesar itu 43 jilid, kok gak ada Indonesianya? Tokoh-tokoh ahli hadis wanita dikumpulkan sejak zaman Nabi SAW sampai abad sekarang, dikumpulkan oleh pemikir Islam produktif, ulama besar India, Dr. Muhammad Akram An-Nadwi, 43 jilid. Siapa di antara mereka? Ada wanita ulama namanya Tibun Nisa. Siapakah Tibun Nisa? Ini penting sekali di kalangan tabligh. Tibun Nisa ini seorang wanita ahli hadis dunia, murid langsung dari Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Namanya siapa? Tibun Nisa, minyak wanginya wanita. Siapa ini orang? Ini orang adalah istri Abul Hasan An-Nadwi, tokoh ulama dunia yang mendapatkan juara 1 menulis sirah Nabi. Ada sirah Nabawi karya Abul Hasan Ali An-Nadwi yang menulis buku Mada Khasiral Adam bin Khitatil Muslimin, kerugian dunia akibat kemerosotan umat Islam dan sebagainya. Bagaimana beliau? Ini wanita yang luar biasa, khusyuknya, disiplin waktunya, sholatnya, ibadahnya, dan mohon maaf, dalam catatan hidupnya dia bersih, tidak pernah menggunjing manusia, apalagi menghujat manusia. Tak pernah. Ini istrinya siapa? Abul Hasan Ali An-Nadwi. Kemudian saya baca lagi di situ, karena itu 43 jilid. Saya baca tentang wanita tersebut. Ternyata beliau meriwayatkan hadis dari suaminya sendiri, luar biasa ini. Dari istri dapat hadis dari suaminya sendiri, ini kan jarang. Dan sanadnya dari suaminya sendiri, Abul Hasan Ali An-Nadwi. Hadisnya apa? Hadis
Sabda Rasulullah SAW, manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Kenapa tidak amar ma'ruf nahi mungkar? Maka di antara pewaris penerus estafet baginda Rasulullah tentunya adalah para sahabat. Dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan para ulama, termasuk para kiai, termasuk di dalamnya Kiai Haji Mukhlisun. Membawa, melestarikan apa yang dibawa Rasulullah SAW untuk berdakwah, untuk menyebarkan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai nubuah, kehidupan cara Nabi, berakhlak cara Nabi, berbusana cara Nabi, ekonomi cara Nabi, damai, apa yang telah dituntunkan Rasulullah SAW. Kita berjudul Dakwatul Haq, saya lihat serinya 120 jilid atau berapa itu. Tebel-tebel itu pengalaman orang-orang berdakwah dikumpulkan dalam bentuk kitab. Kalau bisa ada kopinya. Karena itu adalah bekal-bekal dakwah yang telah dibukukan, dikitabkan. Di samping kita punya pegangan dakwah yang lain, kitab-kitab dakwah, ada Riyadhus Shalihin, ada Hayatus Sahabah, ada Fadailul Amal. Ada lagi yang perlu kita baca adalah Al-Majjarur Rabih fi Sawabil Amalis Salih, karya Ad-Damyati dan sebagainya.